Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalo dalam acara Property Law. Nah, ini sedikit ada pertanyaan dari pemirsa Pas FM anonim. Jadi ceritanya bahwa bagaimana hak atas tanah, hak bawah tanah, basement. Apakah kalau kita membeli tanah otomatis basementnya kita punya, ya kan? Nah, ini ceritanya ada komplek ruko. Komplek ruko itu parkirannya kan terbatas, ya. Jadi dia bikin basement di bawahnya. Basement di bawahnya ini menjadi parkir bersama. Nah, pertanyaannya kepemilikan basement itu siapa? Apakah masing-masing ruko punya berapa meter di bawah itu atau bagaimana? Ya kan? Apakah di bawah ini masing-masing ruko punya ini atau bagaimana? Nah, ini satu problem pengelolaan ya. Jadi begini, legally bahwa undang-undang pokok agraria kita ya itu bernafaskan hukum adat. Itu jelas ya. Nah, di dalam hukum adat dan di UU PA juga diamini, diakui ya, semua dosen agraria juga tahu ada namanya dalam kepemilikan tanah itu ada namanya asas pemisahan horizontal. Ya, pemisahan horizontal ini maksudnya adalah dimungkinkan pemilik tanah berbeda orangnya dengan yang memiliki bangunan atau tanaman. Makanya dulu siapa yang punya tanah, siapa yang jadi petani penggarap itu kan orang sewa tanah baru dibikinkan ladang, apa itu boleh-boleh saja. Jadi kan dua hal yang berbeda antara pemilik tanah dengan itu di atasnya. Nah, itu dimungkinkan. Nah, bagaimana dengan ruang bawah tanah? Ruang bawah tanah juga sama, dimungkinkan kepemilikan basement itu, ya, ruang bawah tanah, dimungkinkan basement itu berbeda pemiliknya dengan yang punya tanah di atasnya. Dimungkinkan, ya, tentunya dengan suatu perjanjian pengelolaan, terutama dari yang punya tanah. Kalau tidak ada perjanjian pengelolaan, tidak mungkin kita menanam atau membangun di tanah orang. Itu namanya menyerobot. Tidak mungkin juga kita miliki basement tanpa persetujuan yang punya tanah di atas. Kita mau lewat mana keluarnya? Kan begitu. Nah, oleh karenanya biasanya di sini ya, developer bisa saja, nah ini tergantung dalam perjanjiannya, bahwa kalau dia menjual barang seperti ini, dia harus mengatakan bahwa ya ruko itu kan sudah jadi ruko tanah dan bangunan berupa ruko bla 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 bla, tidak termasuk ruang bawah tanah. Tidak termasuk ruang bawah tanah. Nah, artinya tetap dimiliki oleh developer ruang bawah tanahnya atau basement, dia bisa bikin basement untuk kepentingan bersama, kan begitu. Nah, selanjut bahwa ketentuan ini memang secara hukum sudah ada asasnya, ini baru keluar juga PP nomor 18 tahun 2001. Ya, PP 18 2001 ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, jelas dikatakan bahwa ruang bawah tanah, bahkan ada namanya ruang atas tanah, ya, dapat disertifikatkan, dapat dimiliki terpisah, dan dapat disertifikatkan. Jadi basement itu tadi dapat di HGB-kan, dapat disertifikat HGB atau hak pakai, ya. Jadi itu tidak masalah. Nah, ruang atas tanah ini adalah ruang yang tidak melekat pada tanah. Misalnya ada biasa kalau kita lihat ada jembatan, seperti di Gelodok itu kan ada jembatan, atau di Pondok Indah itu kan ada jembatan, ya. Itu ruang atas tanah, ya. Jadi bukan itu dapat disertifikatkan, dan di dalam PP 18 2001 ini baru keluar ya. Ini dapat disertifikatkan walaupun tidak sekarang karena ini kan baru PP, nanti harus ada keluar permen peraturan menteri masalah teknis bagaimana pengurusan ini. Tetapi intinya adalah kalau kita punya proyek seperti ini, maka di awal harus ada perjanjiannya jelas ya, bahwa jual beli tanah atau tanah dan bangunan atau ruko tersebut tidak termasuk tanahnya. Tidak termasuk ruang bawah tanah. Nah, memang dalam ketentuan PP ini itu ada batasannya. Berapa meter kedalamannya? 30 meter. Nah, kalau basement mah 30 meter kan bisa 4 lapis, ya kan? 30 meter itu dapat dikatakan menjadi kulit bumi. Jadi ini namanya ruang bawah tanah. Di atas lebih 30 meter itu hak negara, ya. Misalnya tambang, 100 meter ada minyak, ada apa semua itu negara punya, tapi batasannya itu 30 meter. Sehingga dapat saja kita menjual sesuatu tidak termasuk basementnya. Itu poinnya, ya. Tetapi saya katakan bahwa harus diatur di dalam perjanjiannya, ya, bukan hanya kata-kata tidak termasuk ruang bawah tanah atau basement, tetapi bagaimana pengelolaannya di kemudian hari. Kan mesti dia harus lewat mana juga, ya, atau walaupun kita miliki yang basement, tapi kalau lewatnya dari mana?
Jadi harus ada perjanjian pengelolaan sehingga semua pihak dapat diamankan kepentingannya masing-masing. Ya, saya kira ini inputan singkat ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.